Apa kabar kalian semua hari ini? Apakah sehat-sehat saja? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Bagi yang tidak sehat, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Uli Nuha Perkasa. Saya akan membawakan sebuah materi presentasi yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia Indonesia 2. Ngomong-ngomong, saya dari kelompok 3, yaitu nama kelompoknya kelompok 3. Yang pertama anggotanya ada Aulia Indah Mutiara, Eliza Diah Ambarwati, Hasna Duyanti, Rica Erliana Wijaya, Rini Tresnawati, Salma Putri, Uli Nuha Perkasa saya sendiri, Fabiandra Adrel Revareli. Itu adalah nama-nama kelompok saya. Baik, akan saya mulai. Materi yang pertama dari Ejaan Bahasa Indonesia 2, yaitu penulisan kata depan, di, ke, dan dari. Kata depan memiliki nama lain preposisi. Kata depan adalah memiliki posisi di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan lainnya. Kata depan memiliki banyak sekali fungsi, menyatakan tempat, arah, asal, tujuan, perbandingan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Satu hal yang pasti, kata depan berguna untuk menandai hubungan makna dengan kata di belakangnya, untuk aturan yang berbeda-beda. Kata depan, di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikuti kecuali dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, di mana orang tuamu? Ayahku sedang di luar kota. Bram berasal dari keluarga terpelajar. Itu adalah salah satu contoh-contoh dari masing-masing kata depan. Partikel 1. Partikel lah dan kah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bacalah peraturan ini sampai tuntas. Siapakah tokoh yang menemukan radium? Kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, apapun yang dikatakannya, aku tetap tak percaya. Hendak makan pun, lauknya sudah habis. Ketiga, partikel per yang berarti demi dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahuluinya atau yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk kelas 1/1 atau 1/1. Harga kain itu 8.000 per meter atau tiap meter. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. A. Setiap menyingkat satu kata dipakai satu tanda titik. Misalnya, nomor disingkat no titik atau NMR titik. Halaman disingkat hal titik atau HLM titik. B. Bila menyingkat dua kata dipakai dua titik. Misalnya, Opra Citato disingkat op titik cit titik. Atas nama disingkat A titik N titik. C. Bila menyingkat 3 huruf atau lebih, pada akhir singkatan dipakai satu tanda titik. Misalnya, dan lain-lain disingkat DLL titik. Dan kawan-kawan disingkat DKK titik. Akan tetapi, singkatan nama diri yang terbentuk dari gabungan huruf awal kata yang disingkat ditulis tanpa titik. Misalnya,
BUMN, Badan Usaha Milik Negara. DKI, Daerah Khusus Ibu Kota. D. Penulisan lambang bilangan kimia, singkatan, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti titik. Misalnya, cm, sentimeter, kg, kilogram, au, aurum. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal kata atau gabungan suku kata dari deret kata yang disingkat. A. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang disingkat, serta seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISPA, Inspeksi Saluran Pernapasan Atas. B. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. Misalnya, Kadin, Kamar Dagang dan Industri. SESPA, Sekolah Staf dan Pemimpin Administrasi. C. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang disingkat. Misalnya, rudal, peluru kendali. Rapim, rapat pimpinan. Selanjutnya, kata sapaan. Kata sapaan adalah suatu kata yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Berikut adalah macam-macam kata sapaan, antara lain 1. Istilah dalam kekerabatan. Kata sapaan ini biasanya digunakan untuk merujuk seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga, misalnya ayah, ibu, paman, bibi, dan lain sebagainya. Contoh kalimat kata sapaan ini dalam kekerabatan misalnya, "Selamat pagi ayah, hari ini kita jadikan pergi ke kebun binatang." Yang kedua, nama jabatan atau gelar. Kata sapaan ini biasanya digunakan untuk menghormati pangkat atau kedudukan orang lain, baik itu dalam keadaan resmi atau tidak. Misalnya, dokter, suster, pak polisi, dan lain sebagainya. Contoh kalimat kata sapaan, nama jabatan atau gelar. Misalnya, "Selamat siang Pak Polisi, semoga harimu menyenangkan." Yang ketiga ada nama diri, baik itu orang ataupun benda. Kata sapaan ini biasanya digunakan untuk menyebut nama seseorang. Misalnya, Dewi, Yudi, Kancil, Raja Rimba, dan lain sebagainya. Contoh kalimat kata sapaan ini adalah, misalnya, "Pagi Beni, tugas kemarin sudah selesai." "Selamat siang Dewi, apa ada yang bisa saya bantu?" Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang angka dan lambang bilangan. Yang pertama, angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan nomor. Dalam tulisan, lazimnya yang digunakan yaitu angka Arab atau angka Romawi. Contoh angka Arab yaitu seperti angka yang kita gunakan sehari-hari, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Angka Romawi contohnya I, IV, V, VI, IX, XL, C, D, dan M. Yang kedua, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Contohnya 19 meter, 4 ons, 9 hektar, dan 65 liter. Angka juga digunakan untuk menyatakan satuan waktu. Contohnya pukul 15.30, 5 jam, 10 menit, 3 detik. Angka juga digunakan untuk menyatakan nilai uang. Contohnya Rp10.000, 5,30 US dollar, dan 500 yen. Angka juga digunakan untuk menyatakan kuantitas. Contohnya 158 orang. Yang ketiga, angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Contohnya Jalan Sentosa III,
atau Jalan Sentosa 3 nomor 152. Contoh lainnya yaitu Rumah Susun Perumnas Klender Blok F2 nomor 10. Yang keempat, angka yang digunakan juga untuk menomor bagian karangan atau ayat kitab suci. Contohnya bab X atau bab 10 pasal 5 halaman 354. Contoh lainnya yaitu surat An-Nisa ayat 9. Yang kelima, penulisan lambang bilangan dengan huruf. Yang pertama ada bilangan utuh. Contohnya 12 dilambangkan dengan 1 dan 2, 22 dilambangkan dengan 2 dan 2, 222 dilambangkan dengan 2, 2, 2. Yang kedua ada bilangan pecahan. Contohnya setengah dilambangkan dengan 1 per 2, 1/16 dilambangkan dengan 1 per 16, 100 dilambangkan dengan 1 per 100, 1%, dan 1/2 per 10. Kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasi ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Fungsi kata serapan ialah memperkaya kosakata dan memberi pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Sementara itu, ciri-ciri kata serapan diantaranya mempunyai makna tunggal, tidak memiliki kata sinonim maupun antonim di dalam kalimat, dan maknanya tidak berubah. 1. Kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengambil unsur atau dari bahasa lain seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh kata serapan dalam bahasa daerah yaitu bahasa Sunda. Contohnya nyeri atau sakit, mending atau lumayan, meriang atau sakit. Kalau bahasa Jawanya ampuh atau sakti, lugu atau polos, langka atau jarang. Kata serapan dari bahasa asing. Tidak hanya bahasa daerah, banyak kata serapan yang berasal dari bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Arab. Adapun beberapa contoh kata serapan dari bahasa Inggris antaranya yaitu aktor, bisnis, inovasi, ekspor, dan lain sebagainya. 2. Kaidah penyelesaian ejaan unsur bahasa asing dan daerah. Berikut ini kaidah penyelesaian ejaan unsur serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Contoh pertama, al, el, aal, bahasa Belanda menjadi al, contohnya nasional menjadi nasional. Contoh kedua, k, h, bahasa asingnya Arab tetap menjadi kh, contohnya khusus menjadi khusus. Contoh yang ketiga, bahasa Sangsekerta. Sangsekerta menjadi s, contohnya capda menjadi sabda. O, bahasa asing Inggris menjadi u, contohnya karton menjadi kartun. Pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf atau kode suatu judul bab atau subbab. Tanda titik dipakai di belakang angka pada kode sistem digit jika angka itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka sebelum judul bab atau subbab. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tanpa tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pusaka.
Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul, misalnya judul buku, karangan lain, kepala ilustre, atau tabel. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Tanda koma harus dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma juga dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri atau keluarga. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat kompleks yang tidak cukup dipisahkan dengan tanda koma demi memperjelas arti kalimat secara keseluruhan. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perinciannya. Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau pemberian itu merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian, misalnya ketua titik dua, sekretaris titik dua, bendahara titik dua, hari titik dua, tanggal titik dua, dan waktu titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pengganti baris. Suku kata yang berupa satu vokal tidak ditempatkan pada ujung baris atau pangkal baris. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada penggantian baris. Tanda hubung menyambungkan unsur-unsur kata ulang. Dan juga tanda hubung dipakai untuk menyambung huruf kata yang dieja satu-satu ataupun bagian-bagian tanggal, bulan, dan tahun. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. 6. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah dipakai di antara dua nama tempat atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. 7. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis menunjukkan dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Catatan, jika bagian yang dihilangkan mengakhiri kalimat, perlu dipakai 4 titik. 3 titik untuk menandai penghilangan teks, 1 titik untuk mengakhiri kalimat. 8. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Apabila tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung, itu berfungsi untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau sulit dibuktikan kebenarannya. 9. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. 10. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan serta mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Lalu dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Dan dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang merinci satu urutan keterangan. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan kelompok kami, harap bertanya dan berdiskusi di grup WhatsApp ya. Ayo kita gunakan diskusi dengan bahasa yang baik, baku, dan benar.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.